misalnya di kelas saya ada sekitar 3 anak yang saya lihat belajarnya itu sulit sekali untuk berkonsentrasi. Tapi setelah ikut pelatihan ini, dia dapat dengan tenang belajar. Sehingga dengan dia berkonsentrasi di dalam belajar, ya otomatis ya prestasinya itu ya semakin baik, ya. Itu ada perubahan. Ya. Di sini nyatanya betul-betul positif untuk anak. Siswa kami yang tadinya agak sedikit kurang konsentrasi atau fokus, selama mengikuti pelatihan BIK ini menjadi lebih fokus lagi untuk pembelajarannya, dan hasil pembelajarannya ada peningkatan. Perubahan positif yang anak tadi tidak bisa tertib di dalam kelas, tapi bisa tertib dengan adanya kita kemarin ini untuk keseluruhan ya, tertib lah gitu. Jadi perubahan terhadap anak-anak kita yang mengikuti BIK ya memang belum semuanya tampak, tapi ada perubahan tentang nilai, dan itu semua bisa dilihat melalui hasil mereka setelah tes kemarin ulangan umum, dan tadi itu ada kegiatan untuk TPM dan TKD. Itu semua dapat dilihat dari hasil melalui penilaian guru. Ya, dengan pelatihan BIK ini ya, sekolah ini ya terus terang ya dapat terbantu dengan anak yang tadinya tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dan pelajarannya pun minim. Akhirnya dengan ikut pelatihan ini, konsentrasi anak pun semakin baik dan prestasi anak pun semakin baik juga. Dengan prestasi anak semakin baik, itu akan mengangkat sekolah ya menjadi lebih baik pula. Yang saya temukan di kelas saya sendiri, yaitu kelas 4B, tempat saya mengajar, ada 2 anak yang mengikuti program BIK ini. Ya, perubahannya sangat luar biasa, padahal dia baru 2 hari mengikuti BIK ini. Perubahannya dalam pembelajarannya, terutama ujian akhir semester itu hasilnya sangat memuaskan. Jadi manfaatnya sangat luar biasa untuk sekolah kami mengenai manfaat BIK ini sendiri. Kegiatan BIK di sekolah ini ya kita latar belakangnya dengan permohonan sekolah, mengingat kondisi anak-anak kita perlu dapat bantuan kegiatan belajar dalam rangka bagaimana menyikapi untuk memahami pembelajaran itu sendiri. Lalu hasil yang kita dapatkan dari anak-anak yang mengikuti pembelajaran BIK tadi ternyata sangat signifikan, dan ada perubahan bagi anak-anak kita setelah mengikuti kegiatan BIK tersebut. Respon kami sekolah sangat positif tentang hal itu semua, dan kami para guru juga mendukung kegiatan tersebut, dan harapan kami kegiatan ini dapat direspon oleh orang tua dan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita. Saya mempunyai pengalaman tentang anak didik saya. Anak ini sulit sekali di dalam belajar. Setiap belajar, apalagi kalau untuk belajar tambahan, dia selalu tidak mau untuk mengikuti pelajaran tambahan. Tapi pada suatu saat setelah dia mengikuti BIK ini, ya, biasanya ini anak langsung lari dan tidak pamit kepada gurunya. Tetapi suatu saat dia bilang ke saya, "Ibu, saya minta maaf, saya tidak bisa mengikuti pelajaran tambahan pada hari ini karena saya harus mengikuti kegiatan marawis." Nah, di situ saya kaget karena nggak biasanya anak ini seperti ini. Ada lagi juga murid saya, itu di dalam kelas itu dia terkenal dengan tidak bisa diamnya tuh bicara gitu. Jadi sering sekali ngobrol atau dia ngomong apa aja yang diinikan gitu. Tapi setelah ikut pelatihan ini, gaya bicaranya itu yang tidak terarah itu berkurang. Ya, dia udah bisa mulai tenang di kelas, ya, udah bisa diam gitu, dan
istilahnya bicaranya itu tidak yang seperti yang semula. Biasanya dia sembarangan saja untuk mengungkapkan perkataan-perkataan seperti istilahnya tak terarah lah. Ya. Tapi setelah mengikuti latihan ini, dia pun berbicaranya juga terarah dan lebih sopan lagi. Kalau saya, waktu saya menghadapinya sepertinya memang percaya nggak percaya begitu ya Pak ya. Maksudnya gimana ya, anak-anak itu kita kagum, kok anak bisa membaca tanpa melihat gitu. Tapi mungkin harus diasah terus, sama juga seperti pisau ya, kalau nggak diasah kan tumpul balik. Anak saya baru pertama ikut kali BIK ini, dia bisa mengenal warna dengan mata tertutup, dengan dia rabah, dicium, langsung dia tebak warnanya. Terus yang kedua, dia bisa membaca tulisan yang saya kasih dengan cara dari jauh dia baca, dicium hurufnya, sama dia baca di bawah kaki, dia bisa baca. Sehabis Kiki ikut program BIK ini, sebelumnya dia nilainya 0, 1, paling besar 5. Tapi sesudah ikut BIK ini, alhamdulillah nilainya udah mulai ada 6, ada 7. Mudah-mudahan selanjutnya Kiki bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya, Pak. Setelah dilatih, itu bukan dilepas begitu saja, tetapi harus dilatih terus dan dilatih terus. Supaya apa? Supaya anak ini akan lebih mudah berkonsentrasi, lebih mudah membaca dan memahami, memorinya pun akan terus terlatih. Memang kita harus lanjutkan terus BIK ini, tapi tergantung juga sama orang tuanya. Ya, kaitannya dengan mungkin sekolah lain ingin mengikuti kegiatan ini karena ini kita pandang positif dan bagus, mungkin bisa juga ikut mengikuti jejak-jejak sekolah-sekolah yang telah melaksanakan BIK. Dan kami pun dari SD Godang Dia 1 juga masih mengharapkan respon orang tua untuk dapat menindaklanjuti atau yang belum dapat mengikuti. Saya sarankan untuk ibu-ibu yang mempunyai anak masih pada sekolah yang tidak yang susah mengikuti pelajaran di sekolah, saya berharap dengan program BIK ini bisa mengikuti, karena anak saya sudah berhasil, alhamdulillah berkat BIK ini. Kalau saya Naya kelas 4B, saya ikut BIK. BIK asik, duduk, ada latihan memori, baca cepat, dan lain-lain. Sebelum ikut BIK, aku belum bisa baca cepat, tapi habis ikut BIK aku bisa baca cepat, bisa mendeteksi warna dalam mata tertutup, bisa membaca kata dalam mata tertutup. Di pelajaran aku jadi meningkat nilainya dari yang biasanya 80 menjadi 95. Siapa namanya, Dek? Rizky, Kelas 5B. Rizky gimana? Ikut pelatihan BIK ya? Iya. Kesan-kesan Rizky waktu ikut pelatihan BIK gimana? Enak. Apa yang Nilai-nilainya bertambah. nilai bertambah? Kemudian bisa membaca dengan mata tertutup, bisa membaca cepat dan menebak warna dengan mata tertutup. catatan nggak? Ada. Contohnya apa? PBB, agama, sama bahasa. Bocap itu berapa? Bocap 50. Oh, 50. Sekarang jadi dapat senang ikut pelatihan. Mau ikut lagi lanjutannya nggak? Nggak tahu deh. Oke deh. Ya, terima kasih ya.